Maka ada istilah fakir qabla anta zima. Berpikirlah sebelum melakukan. Kalau sudah kejadian, ya sudah Pak, harus menerima. Tsumma kemudian idza adzaqahum minhu rahmah, apabila dia Allah memberikan kepada mereka rahmatnya, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, maka tiba-tiba sebagian dari mereka terhadap Tuhannya atau Allah yusyrikun, mereka balik mempersekutukan Allah. Ya, seakan-akan Allah itu diambil hanya butuh-butuhnya saja, Pak. Ketika butuh ke Allah, nggak butuh, lupa Allah. Nah, ketika Allah memberikan rahmatnya, walaupun rahmat itu sedikit, ya bisa berupa kesehatan, bisa berupa rizki, berupa materi, bisa kelapangan dalam urusan lancar, baru balik lagi yusyrikun, mereka malah syirik kepada Allah. Inilah Pak, orang-orang yang syirik itu kalau seneng aja, ya, baru lupa kalau sakit, kalau dikasih bahaya baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyakfuru, bahkan ya, biarkan mereka mengingkari bima atainahum, yang telah kami berikan, fatamatta'u, dan bersenang-senanglah kamu, fasawfa ta'lamun, maka kelak kamu akan tahu akibat dari perbuatanmu. Wis tak barno, tak biarkan. Sudah aku wanti-wanti, sudah aku turunkan Al-Quran. Kalau sekarang Pak, Al-Quran ini pedoman, Al-Quran ini Al-Furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Tahu ini jalan benar, tahu ada yang jalan yang salah, tapi kok malah milih yang salah. Fatamatta'u, silahkan bersenang-senang. Wis karep-karepmu, kata Allah. Aku sudah berikan kamu akal. Akal itu untuk apa? Untuk berpikir, Pak. Untuk memikirkan. Maka ada istilah fakir qabla anta zima. Berpikirlah sebelum melakukan. Kalau sudah kejadian, ya sudah Pak, harus menerima konsekuensi daripada kejadian tersebut. Mencuri, apakah maling nggak tahu Pak kalau konsekuensi mencuri itu di penjara? Tahu Pak. Maka mereka itu pasti berpikir, oh kalau saya ketahuan, maka saya pasti akan masuk penjara. Syukur-syukur mlebu penjara. Kadang mati. Maling-maling langsung ngumpul wantemi. Kadang ada yang diobong Pak, ledeh ya. Kadang seperti itu, tahu Pak konsekuensinya. Maka itulah kita diingatkan, mau berbuat pikir dulu, itu dampaknya bagus atau tidak nanti. Itulah guna dari akal Pak. Maka ada istilah dalam Al-Quran, ulul albab. Siapa orang-orang ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang ulul albab yang mempunyai pikiran itu, mereka itu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik berdiri, baik duduk, baik tidurnya. Ini Allah menunjukkan bahwasanya orang yang berpikir itu semua aktivitasnya itu ingat Allah. Dampaknya itu dia tahu. Oh ini sesuatu yang dibenci Allah. Oh ini akan mendatangkan murka Allah. Oh ini akan mendapatkan dosa nanti di akhirat, saya diembek-embek oleh Allah. Ya tahu Pak. Nah maksud dari tujuan itu apa? Fungsikan akal kepada hal yang baik.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami pada manusia dua yang kemarin saya sampaikan hari Ahad, ada fujur, ada takwa. Qad aflaha man zakaha. Ya, sungguh ketika memanfaatkan diri ini untuk suci atau berbuat baik, maka dia akan beruntung karena dia memilih takwa kepada Allah. Manusia itu diberi pilihan loh Pak. Yang masukkan neraka itu takdir apa manusia sendiri? Ono ditakdirno sampai mlebu neraka. Enggak Pak. Oh ya wis lah takdirku mlebu neraka. Ya wis babah. Kadang orang itu kalau sudah apa istilahnya nanggung Pak, wis mesisan. Contoh yang saya contohkan pencuri, wis nyaman dengan mencuri, wis aku sakit dosa, wis mesisan mlebu neraka, aku wis elek kok, wis dosa. Nek jaluk ampun nang Allah, saya malu. Setan tuh membisikkan, Pak. Oh, kamu itu sudah mengambil hak orang lain. Kamu melakukan kedoliman. Allah pasti tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Itu setan, Pak. Akhirnya nanggung wis kadung kejebur mesisan teles wis baba wis gak usah mentas-mentas itu Pak. Kenapa kok pekerja seks komersial atau PSK itu nyaman dengan kerjaannya? Karena bisikan setan seperti itu Pak. Kamu sudah terlanjur, ya kamu tuh sudah jelek, zina itu adalah dosa yang paling besar. Malu masa minta ampun sama Allah, gak mungkin Allah ngasih ampunan. Itu bisikan setan Pak. Terus katanya, iya tan yo, iya yo wis selatan. Aku wis kadung tang ngene tan, wis kadung kejebur nang kene, wis mesisan wis tak tambah maksiat ya wis cek neraka mesisan. Padahal Pak, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Berapapun dosa kita, yakin Pak, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Pak, salah satu bisikan setan itu nanggung. Wis kamu itu nanggung, sudah salah, wis mesisan, wis jebur. Itu setan Pak. Karena setan itu sudah ya dilaknat oleh Allah. Kamu termasuk orang-orang yang aneh, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sombong, gak mau sujud sama Adam. Sudah kamu saya masukkan ke dalam neraka. Jare setan apa? Oh, nanggung, wis kadung dilaknat Allah mesisan. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang ya Allah, sampai nanti untuk bisa menggoda manusia, cek aku akeh koncone ya Allah. Aku wis nanggung iki, wis nanggung mlebu neraka mesisan wis enake mek aku tok. Lah Pak Rafiq nah misale lah Abang Atijo mosok gak mlebu neraka jarine setan Pak. Lah Cak Madan lah Aat mosok gak mlebu neraka. Itu setan Pak. Enake aku dhewe ya tak jak ayo masuk neraka, ayo masuk neraka. Itu setan Pak. Selalu membisikkan kepada kemaksiatan. Dan orang yang kadang terlanjur seperti itu Pak, kadang sudah putus asa, wis mesisan. Aku nek wis preman ya wis preman ae sampai akhir. Aku kalau sudah PSK sudah sampai akhir hayat. Aku nek wis kadung maling ya wis maling mesisan. Aku nek wis narkoba mesisan. Itu Pak. Setan menang dalam seperti itu. Maka kalau ada bisikan seperti itu ketika dalam kemaksiatan, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu membisikkan seperti itu. Itu salah satu strategi setan untuk dia itu punya teman nanti di neraka. Ya naudzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Pak, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya, saya titip doa ini tolong dibacakan terus Bapak Ibu. Ketika setelah sholat, ya, ketika kita ya waktu-waktu yang mustajabah di antara dua adzan, ketika hujan, ketika puasa, dalam sujud, ketika kita berdiri, ya seperti doanya Nabi Zakaria ketika sholat. Ya,
kita waktu-waktu yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah doa, ayo kita manfaatkan sepertiga malam kita berdoa pada Allah, Pak. Serius doanya. Ojo lungo ambek guyu. Jaluk menghindar dari neraka, doanya sambil guyon. Ya iki ku jaluk temenan apa mek? Guyon-guyonan iki. Serius, Pak. Kita minta pada Allah karena ya azab Allah itu luar biasa. Laknat Allah itu neraka. Marah Allah itu neraka. Ya caci makian Allah, ya orang yang paling hina itu adalah orang yang masuk neraka. Ya kemudian ya kita minta pada Allah jangan sampai kita masuk neraka. Mereka diminta bersenang-senang ya sama seperti di surat Al-An'am ya Bapak Ibu yang surat ke-6 ayat 44. Ya falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka lupa dengan apa yang Allah sampaikan atau apa yang Allah ingatkan, mereka lupa dari Al-Qur'an, mereka lupa mengingat Allah, maka ya, monggo dibuka surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Ini menunjukkan manusia itu malah lupa kepada Allah. Allah berikan jalan, Pak, kesenangan. Ya, supaya mereka itu menikmati kesenangan tersebut. Tapi ketika mereka sudah bersenang-senang, langsung Allah berikan azab secara tiba-tiba. Kemudian mereka akhirnya berputus asa daripada itu. Surat Al-An'am ya surat ke-6 ayat 44. Ya, ini bisa kita tandai ya, hati-hati kesenangan itu wujud daripada kita takwa atau wujud daripada ya kemaksiatan ya. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika manusia lupa dengan mengingat Allah, lupa dengan peringatan Allah, lupa dengan ayat-ayat Allah, atau bahkan dia menjauh daripada itu semua, fatahna, Allah malah bukakan alaihim kepada mereka abwab, pintu-pintu kulli syai', yaitu kesenangan dari kulla syai', Pak, dari semua yang menurut mereka itu menyenangkan. Kalau karaoke itu menurut mereka menyenangkan, Allah bukakan ayo karaoke, buang-buang waktu misal. Ada yang mendampingi, ada perempuan di sana yang mendampinginya, lupa sama istri, lupa sama anak, wis buka seneng-seneng sana sambil minum-minum, sambil judi. Ya mau apapun buka, Allah bukakan kesenangan-kesenangan, Pak. Ya, tapi ketika mereka senang, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, Allah langsung siksa mereka secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, mereka itu pasti berputus asa, Bapak Ibu. Maka orang yang berbuat maksiat itu ya ada rasa menyesal. Nggih napa mboten? Orang yang berbuat kesalahan, orang yang berbuat maksiat, pasti setelahnya itu ada rasa menyesal. Emosi, akhirnya ngomong-ngomong kotor, mencaci, menghina. Kemudian setelah menghina, pulang ke rumah, kadang introspeksi. Lah ya lapo aku koyo ngono mang. Nggih napa mboten, Pak? Pernah enggak, Pak, kita gitu? Lapo aku mang, ya Allah kok tukaran. Lapo ya Allah aku kok ngene. Lapo ya Allah aku maksiat. Nah, itu tandanya apa, Pak? Berarti masih ada iman dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita ada perasaan menyesal seperti itu, maka ada tanda iman. Ayo, kalau orang beriman, kalau berbuat maksiat, apa yang dilakukan? Segera mohon ampun kepada Allah. Kalau ada penyesalan, astagfirullah, langsung Pak mohon ampun pada Allah. Saya tahu ya Allah, saya salah tadi ya Allah. Kok saya sama dulur kok tukaran.
Lapo gunane nyesel aku sungkan-sungkan dewe. Ya, itu nafsu saya ikuti. Ya Allah, kenapa kok saya tukaran? Ya Allah, buat apa? Menyesal, Pak. Nah, penyesalan ini itu tandanya iman, Pak. Masih ada iman. Kalau orang berbuat maksiat tidak nyesel, hati-hati. Udah maksiat nih, seret, kemudian biasa ya wis. Menene maksiat mana biasa, berarti hati-hati, Pak. Allah mengunci hati mereka. Nuraninya sudah tertutup. Ya, kalau misalnya dalam kertas putih coretan hitamnya sudah penuh, Pak. Kalau maksiat tul satu, maksiat lagi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu malah menutup. Dan orang yang berbuat maksiat seperti ini hati-hati, segera istighfar sama Allah. Kalau sudah berbuat maksiat biasa saja, hati-hati, Pak. Ada yang salah. Takutnya Allah sudah mengunci hati mereka. Wis biasa wis maksiat itu biasa, engko ae tobate. Ternyata gak sampai nanti sudah meninggal. Ya apa, Pak? Nyeselnya luar biasa. Itu tadi kalimatnya wa idahum mublisun, mereka nanti akan menyesali. Nyesel mereka. Kenapa saya kok bersenang-senang? Saya jauh dari Allah, saya lupa sama Allah, saya senang-senang. Uripku mek gawe senang-senang tok. Iya wajar, dunia kan tempat sumpek, maka saya senang-senang wajar dong. Tapi senang-senangnya dia lupa dengan Allah, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, lupa sama Allah. Uripe mek seneng-seneng tok, Pak. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan itu semua. Itu salah satu penyakit yang setan juga senang dengan itu semua. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bi yusyrikun. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan fahuwa yatakallam, yang menjelaskan atau membenarkan bima kanu bihi yusyrikun, apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhannya. Wa idza adzaqna, dan apabila kami berikan annas kepada manusia rahmat, farihu biha, manusia senang dengan itu. Wa in tusibuhum sayyi'ah, tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya, bima qaddamat aydihim, karena kesalahan yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri, idahum yaqnatun, mereka berputus asa. Dikasih rahmat senang, dikasih bahaya karena ulah mereka sendiri, mereka berputus asa. Gak konsisten, Pak. Karena ulah mereka sendiri. Sajane yo seneng-seneng, nah paham, oh iya ya saya dapat ini berarti karena ulah saya, gak usah putus asa. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya mereka berputus asa akibat mereka lakukan, karena mereka tahu bahwasanya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu teguran, Pak. Ujian itu bukan hanya untuk orang-orang yang kafir atau orang munafik, tapi untuk orang yang beriman juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di ayat ke-37 insyaallah hari Jumat. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan.
dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.